Kisah petinju nasional Indonesia banyak orang tidak mengetahuinya. Bagaimana nasib mereka di hari tua. Namun ada juga sisi kelam mereka, bahkan karena desakan ekonomi, narkoba hingga jatuh miskin dan berakhir tragis bunuh diri. Salam EJ Sport, jumpa kembali bersama saya Moh Gunawan Abdillah di EJ Sport. Kali ini kita akan membahas mengenai nasib para ex petinju nasional yang memang kurang diperhatikan oleh pemerintah. Namun beberapa mantan petinju nasional melakukan sebuah kegiatan atau mendirikan yang namanya Keluarga Besar Tinju Indonesia atau KBTI. Di studio EJ TV hadir Bapak Doni Dongot yang selaku Ketua KBTI akan memberikan beberapa bincang-bincang kita lah, informasi mengenai ex mantan petinju Indonesia, mulai dari LS Pikal, Niko Thomas, M. Rahman, dan lain-lain juara tinju nasional. Oke, langsung aja nih ke Bang Doni Dongot. Bang, bisa ceritakan nggak tentang sejarah berdirinya Keluarga Besar Tinju Indonesia ini? Begini Pak, kita kan selama ini kita acak-acakan ya petinju-petinju ini kan ada yang sana, ada yang kemari. Jadi kita punya ide untuk menyatukan. Kebetulan teman-teman juga mendukung kan. Jadi saya bikin pertama itu grup WA grup. Namanya Indonesia Boxing Family. Nah, di situ teman-teman ngumpul semua. Akhirnya kita sepakat untuk bikin reuni tanggal 5 November 2017 di rumah saya. Nah, di situ terbentuklah KBT ini. Jadi pertama ide dari teman-teman, kita jangan pakai bahasa Inggris, kita pakai bahasa Indonesia aja. Nah, di situ terbentuklah KBTI ini. Oke. Landasan yang membuat KBTI terbentuk, apakah karena nasib para petinju ex petinju nasional ini kurang diperhatikan pemerintah, atau karena apa nih akhirnya terbentuk KBTI? Ya, satu-satunya itu Pak. Satu jalan itu. Kita kan selama ini kita waktu masih tinju masih diperhatikan ya. Pas kita udah nggak tinju, pensiun, kita nggak diperhatikan, sama sekali nggak diperhatikan. Jadi banyak yang lari ke narkoba, ada yang bandel-bandel lah gitulah. Itu makanya saya dari situ saya lari gimana caranya untuk menyatukan nih teman-teman yang udah di luar kemana-mana. Kita nggak tahu juntrungannya kan. Maksudnya ada yang ke sana, ada yang ke barat, ada yang ke timur. Jadi kita bikin wadah ini biar menyatu gitu. Maksudnya biar semuanya bisa menyatu, kita bisa tahu oh teman saya di sana ada yang sakit, saling membantu. Banyak cerita ex petinju nasional yang Bang Doni gambarkan, yang mulai mungkin jadi tukang pukul ya Bang ya, mungkin jadi tukang parkir, ada yang tadi narkoba, ada yang mungkin jadi penjaga klub malam, dan masih banyak yang lain. Juga banyak yang sukses juga Bang ya. Nah, ada juga yang sukses. Mereka tergabung di KBTI ini itu kira-kira sudah berapa banyak Bang? Kalau di WA Group kita ini ada 110 orang di WA Group. Kalau yang aktif di perkumpulan ini itu ada 40 lebih lah. Karena kalau di WA Group ini kan di seluruh Indonesia. Ada yang dari Irian, ada yang dari Padang. Terus kalau di FB-nya ada 500 lebih. Itu petinju semua tuh? Petinju semua. Di FB-nya lebih banyak di FB-nya. KBTI petinju nasional dan tidak diperhatikan pemerintah. Sebenarnya harapan utama dari KBTI ke pemerintah ini harusnya seperti apa sih? Ex petinju nasional ini mungkin diarahkan apa sih harapan dari KBTI? Kalau harapan kita ya pemerintah harus buka mata dong sama mantan atlet. Jasa-jasa. Dulu dia merah putih berkibar, dia bawa merah putih ke luar negeri. Indonesia Raya dinyanyiin di luar negeri. Tapi sekarang mana? Udah nggak ada perhatian sama sekali. Jadi sini kita minta tolonglah pemerintah lah, tolong anak-anak yang dulu bawa bendera merah putih, bawa Indonesia Raya di sana, di luar negeri sana, tolonglah diperhatikan. Oke. Itu ada nggak sih kisah sedih lainnya petinju nasional ini yang membuat terenyuh lah, terharu lah? Itu banyak Pak. Gini, kita
petinju nasional ini kebanyakan ada yang ya dulu ada jadi susah sekali, ada tukang parkir, ada tukang pukul, banyak sekali itu. Jadi saya mengharaplah ke pemerintah, tolonglah buka mata. Jangan waktu si atletnya ini lagi jayanya, wah diangkat-angkat, giliran udah nggak ada prestasinya, langsung dilupakan begitu aja. Habis manis Cepat dibuang, betul. Banyak beberapa petinju kita ya gara-gara ekonominya akhirnya sabuk juara tinjunya dijual ke pasar. Oh, itu ada pak. Ada ceritanya itu. Ada. Kita nggak sebut nama, tapi Iya. ceritanya gimana sampai dia menjual? Iya, dia mungkin demi anak, buat beli susu anak, buat bayar kontrakan, sampai dia jual itu sabuk. Sabuk emas. itu Sabuk kan? iya, sabuknya itu dia rebut dengan susah payah loh pak. Iya, betul. Darah, taruhan nyawa, tapi dia jual demi anak istri, demi anak istrinya. Ada beberapa itu ya. Ada pak, Dan ada. sampai saat ini juga pemerintah masih tutup mata. Masih Melihat pemerintah nggak ada buka matanya itu. Makanya kayak pepatah, habis manis cepat dibuang. Ada nggak sih perbedaan jauh cara kita Indonesia memanage petinju kita dan cara Thailand dan cara Filipina memanage petinju mereka? Oh, Apa kelebihan dan kekurangannya? Jauh sekali. Karena saya pernah tahun 87 saya pernah sekolah di Thailand 6 bulan. Sama dikirim sama Pak Herman Sudiro. Itu di sana tuh benar-benar di manage itu petinjunya. Jadi di sasana saya itu sasana saya waktu itu kita ada gym namanya. Itu juara dunia ada 2, Sochi Talada sama Napak Kiat Kwancai. Itu di sana itu benar-benar itu dikasih makan, terus di tempat tidur. Jadi jam-jam tertentu tuh harus tidur. Terus latihan harus jam berapa, itu benar-benar diatur. Makanya juga udah tersedia ya. Itu manajer yang itu. Kalau di Indonesia nggak ada. Jauh alang itu sama bumi. Karena apa? Di Indonesia saya rasain sendiri. Saya lagi latihan cuman konsentrasi udah buyar. Ini habis latihan saya makan apa? Nah itu salah sekali itu. Itu salah, itu manajer kita mesti harus roba itu. Jangan sampai begitu, karena kita kan namanya manusia ya, lagi asik latihan terus, tapi bercabang ini pikirannya, jadi nggak fokus latihan. Ini habis latihan saya mau makan apa? Jadi kan mungkin ada sasana yang begitu, tapi ada sasana yang mungkin yang bagus, akhirnya dia bisa menciptakan Indonesia juara dunia. Nah itu kayak Elias Pikal di Garuda Jaya bagus. Karena dia di manage-nya bagus. Jadi petinjunya benar-benar diperhatiin di situ semua. Tonsko kayak Bang Niko Thomas itu juga bagus, Tonsko bagus. Kalau maksudnya sasana yang ya atas nama dia punya sasak 1, sarung tinju 1 udah sasana. Nah itu nggak bagus. Nggak bakalan jadi juara. Terima kasih Bang Doni Dongot atas bincang-bincang kita. Oke, demikian bincang EJ Sport dengan Doni Dongot, mantan petinju nasional. Bagaimana seorang petinju nasional mencurahkan tenaga, air mata, darah, dan nyawa untuk mengharumkan bendera merah putih di kancah dunia. Keluarga besar tinju Indonesia mengharapkan pemerintah memandang atau melihat atau merangkul para ex-petinju nasional Indonesia agar mereka bisa ikut menularkan ilmunya sebagai pelatih atau sebagai apapun hingga mereka merasa sebagai sosok yang dihargai. Saya Moh Gunawan Abdillah undur diri. Salam EJ Sport.